butuh asisten. Kedepannya dia akan belajar dengan sendirinya. Intinya seperti itu. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Ini fotonya aku ambil dari dasarguru.com untuk foto-fotonya, foto-foto itu ya. Oke, sekarang kita pahami satu persatu. Nama lengkapnya adalah Lev Seyonovic Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Taris, Rusia, tepatnya pada tanggal 17 November 1896. Dan berketurunan Yahudi, ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia lebih menyukai dunia sastra. Wow, saya tuh suka banget sama sastra. Saya suka seni, walaupun saya tidak mahir. Nah, gitu ya. Apa-apa itu kalau sudah suka itu, dia kadang anak laki-laki mau ngomongin, mah aku suka sama seseorang loh. Dia nggak cantik kok kamu mau loh, saya kan suka. Udah, kalau udah suka itu udah nggak ada alasan apa aja, itu udah nggak berlaku ya. Ia tertarik pada psikologi pada saat berusia 28 tahun. Sebelumnya ia lebih menyukai dunia sastra. Kalau orang suka sastra itu biasanya hatinya halus. Awalnya ia menjadi guru sastra di sebuah sekolah, namun pihak sekolah juga memintanya untuk mengajarkan psikolog. Berarti Vygotsky ini kira-kira pinter banget ya, dia sudah bisa sastra, kemudian dia juga menjadi guru psikolog, padahal ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal di fakultas psikologi sebelumnya. Namun, inilah skenario yang membuatnya menjadi tertarik untuk menekuni psikologi. Hingga akhirnya ia melanjutkan kuliah di program studi psikologi Moscow Institute of Allahu Akbar. Psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Judul disertasinya, disertasi itu berarti S3 ya. Psycholog of Art. Kalau sekarang disertasi itu S3, kalau dulu nggak tahu ya. Apakah dulu ada S3 atau enggak, saya juga nggak tahu, nggak jelas. Yang jelas kalau disertasi saat ini tuh untuk S3. Kalau S2 tesis, kalau S1 skripsi. Vygotsky dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikolog kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Wow, kalau udah denger Rusia tuh wow gitu ya. Wow, gimananya ya seperti itulah. Perkembangan pemikiran terbaru meluas setelah ia wafat pada tahun 1934. Indonesia dijajah Belanda ini ya, ceritanya. Dikarenakan menderita penyakit TBC. Nah, penyakit TBC itu berbahaya. Menurut Vygotsky, proses belajar adalah proses di mana murid akan dihadapkan dalam tugas yang belum pernah dialami sebelumnya, tetapi hal itu masih dalam zona optimal development. Development itu artinya perkembangan ya. Vygotsky lebih suka menyatakan teori pembelajarannya sebagai pembelajaran koneksi sosial atau social connection. Pembelajaran koneksi sosial meyakinkan bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Manusia merupakan satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri. Dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaan sendiri. Oleh karenanya, perkembangan pembelajaran anak dipengaruhi banyak maupun sedikit oleh kebudayaannya, termasuk budaya dari lingkungan keluarganya di mana ia berkembang. Beberapa kunci pemikiran kondisi sosial Vygotsky dari antara lain sebagai berikut. Nah, ini yang perlu kalian hafal. Kalau yang tadi itu narasi ya, kayak cerita, kayak siapa sih Vygotsky itu gitu ya. Kalau ini yang perlu kalian hafal, yang ini yang perlu kalian ingat. Karena nanti di soal CPNS mungkin kalian dapat bagian Vygotsky, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Yang jelas kalian punya bekal ya. Yang pertama, kebudayaan menciptakan dua macam kontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Pertama, melalui kebudayaan, anak mendapatkan sebagian besar kandungan hasil pemikirannya, yaitu pengetahuannya. Kedua, kebudayaan di sekelilingnya menyediakan anak proses-proses atau memberi makna terhadap hasil pemikirannya. Maaf ya teman-teman, ada suara sapi. Itu sapi tetangga saya. Perkembangan kognitif yang dihasilkan dari sebuah proses dialektika, di mana seorang siswa belajar melalui pengalaman pemecahan masalah, akan dipakainya untuk saling berbagi dengan orang lain.
seperti dengan orang tua, guru, dan biasanya dilakukan dengan teman sebaya. 3. Bahasa adalah bentuk primer dari interaksi melalui orang dewasa, membagi kekayaan pengetahuan yang terkandung dalam kebudayaan kepada anak. Jadi yang ini harus kalian hafal teman-teman. Aku kasih jeda ya. Mungkin kalian ada yang mau screenshot. Oke. Kita lanjut. Nah, 3 ada masang magang konektif. Konektif apprehensive, suatu proses menjadikan anak sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. Pembelajaran termediasi atau mediated learning. Vygotsky menekankan pada scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada anak sejumlah besar dukungan selama tahap-tahap awal pembelajaran. Nah, tahap-tahap awal pembelajaran memang butuh dukungan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan karya Vygotsky, ini bunyinya Vygotsky apa Vygotsky ya? Ya, pokoknya paham tulisannya kayak gini gitu ya. Para konstruktivis menekankan pentingnya interaksi dengan teman sebaya. Melalui pembentukan kelompok belajar, dengan kelompok belajar memberikan kesempatan kepada siswa secara aktif dan kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan, siswa kepada teman akan membantunya untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas, bahkan melihat ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri. Teori belajar Vygotsky. Nah, ini harus bentar ya, ini kalian bisa screenshot teman-teman. Ini dibaca-baca lagi. Yang ini tadi udah ya, udah kasih jeda. Ini aku screenshot. Ya, kalian teman-teman mungkin bisa mau screenshot. Oke. Yang ini juga penting. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran karena menurutnya fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Nah, ini juga penting teman-teman. Implikasi teori Vygotsky terhadap pembelajaran kooperatif. Dengan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang heterogen, hal ini dapat membantu siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain yang lebih menguasai dalam memecahkan dan menangani tugas-tugas yang nggak bisa belajar ke murid yang lebih bisa. Murid yang lebih bisa tidak boleh pelit. Pada saat siswa bekerja menyelesaikan tugas dalam kelompoknya, mereka saling mendiskusikan dan dapat saling memunculkan strategi dengan teman-temannya. Jadi kerukunan antar siswa itu penting ya. Jadi kalau kalian jadi guru, sebisa mungkin murid-murid kalian tuh rukun. Ya terserah kalian cari cara sendiri. Pokoknya murid kalian tuh harus rukun. Jangan sampai ada yang saling menghina, jangan sampai ada yang saling bully, jangan sampai ada yang saling, pokoknya murid kalian tuh harus kalian motivasi, harus rukun lah. Pokoknya antar teman tuh harus rukun. Intinya gini, kalau ngasih tahu ke teman anak-anak gini, ini contoh ini sederhana ya. Anak-anakku semuanya, coba perhatikan, Bu Guru mau ngomong dulu. Kalian antar teman sebisa mungkin kalian rukun. Anggap aja teman kalian tuh saudara sendiri. Ya biasanya kan ada teman yang sok terus jijik sama temannya, ada. Karena intinya gini, suatu saat nanti bisa jadi yang menolong kalian pada akhir pendidikan itu teman kalian sendiri, sehingga sebisa mungkin kalian akrab. Karena gini ya, karena gini ya Bapak Ibu yang mungkin lagi nonton channel aku. Jadi gini, kan kadang misalkan udah lulus SMA ya,
kan belum tentu ya, yang lebih pintar tuh belum tentu lebih dapat kerja duluan. Bisa jadi yang nggak pintar ini menolong yang temennya yang pintar. Jadi antara teman yang nggak pintar sama pintar itu harus akur, harus rukun, harus saling membantu, intinya gitu. Ya Bapak Ibu, teman-teman harus cari cara sendiri lah biar gimana muridnya akur. Gitu ya, penting itu akur sama murid, saling akur tuh penting banget. Sebenarnya proses belajar itu cepat terwujud, hasil dari proses belajar itu cepat terwujud kalau muridnya itu rukun, saling memotivasi, saling mengisi, saling melengkapi, yang pintar ngasih ajar ke yang nggak pintar, yang nggak pintar minta ajari yang pintar gitu ya. Dengan diberikannya konsep, tugas, atau soal yang sulit tetapi masih dalam tingkat sedikit di atas tingkat perkembangan siswa pada saat itu atau zone of proximal development, kalian perdalam ini ya yang ini. Maka untuk dapat menyelesaikan tugas akan dibantu oleh temannya yang lebih pandai. Itu kan? Sehingga siswa yang mengalami kesulitan tersebut dapat menemukan konsep maupun menyelesaikan tugas-tugas pemagangan konektif. Dalam menangani kesulitan tugas yang membutuhkan pemikiran sedikit di atas kemampuan berpikir mereka tersebut, zone of proximal development, dengan bantuan teman yang lebih pandai atau bantuan guru, maka siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan benar. Bantuan teman atau peranan guru tersebut dalam memfasilitasi sejumlah bantuan pada saat mengerjakan tugas di kelompoknya dan semakin berkurang sehingga kesempatan berikutnya siswa dapat mandiri dalam menyelesaikan masalah atau tugas. Dalam teori Vygotsky disebut scaffolding. Kalian bisa screenshot. Oh ya Bapak Ibu, saya punya video motivasi belajar itu bagus banget, itu lengkap itu. Nanti aku taruh linknya di bawah ya Bu ya. Bapak Ibu ya, mungkin ada yang mau disampaikan ke muridnya, itu bagus banget. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Yang pertama yaitu penerapannya ya. Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zona of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama ini melalui ZPD. Jadi intinya gini, teman-teman, itu dari teori Vygotsky ini ya intinya ya. Guru memberi pendampingan, kemudian nanti pada akhirnya intinya gini. Orang lain, baik guru, intinya selain individu, baik guru ataupun teman, memberi pelajaran kepada seseorang atau kepada murid. Nah, setelah diajari, pada akhirnya nanti murid itu tuh bisa mengerjakan sendiri. Intinya, inti dari teori Vygotsky itu intinya di situ teman-teman. Secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting dalam perkembangan kognitif anak. Nah, ini kan penting ya. Jadi gini, jangan sampai ada murid yang dibully. Kalau ada murid yang dibully itu kasihan, kalau dia tuh mau berangkat sekolah aja nggak semangat. Dia belajarnya tertekan, dia takut sama si A. Nah, jangan sampai ada kasus bully. Kalau ada kasus bully cepat ditanganin. Bapak Ibu guru, kasihan. Melahirkan seorang anak itu nggak mudah ya. Anak sudah besar ternyata dibully teman-temannya. Nggak ada orang tua di dunia ini, nggak ada orang tua yang ikhlas anaknya itu disakitin orang lain, itu nggak ada yang ikhlas. Toh kan berarti ada kabar kalau orang tua membunuh anaknya sendiri, ada orang tua yang menjerumuskan anaknya sendiri, itu tuh mungkin sudah bukan manusia gitu ya. Itu bukan manusia. Secara khusus, Vygotsky mengatakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh deh. Gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya peer tutoring. Teman sebaya, nama lain dari teman saya adalah peer tutoring, yaitu seorang anak yang mengajari anak lainnya dan agak tertinggal dalam pelajaran. Jadi penting banget ini.
Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD, karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dengan menyediakan scaffolding yang sesuai. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Nah, ini di sini ada saya tulis penting, teman-teman. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang sekitarnya. Karena anak-anak jika dipelajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah berlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosio-budaya, yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak, menurut Vygotsky. Teori Vygotsky, kognitif Vygotsky, konsep zona perkembangan proksimal ZPD. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal ZPD, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi jika dibantu oleh orang dewasa atau orang yang lebih terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit. Tuh kan? Intinya sama aja dari tadi kata-katanya itu ya, teman-teman. Oke, bagaimana dengan konsep scaffolding? Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Lalu bagaimana dengan bahasa dan pemikiran? Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dibaca oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membaca mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tetapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Jadi cerita sedikit aja ya teman-teman buat warna. Aku tuh punya keponakan umur 15 bulan. Dia tuh kalau dengar adzan tuh jendelanya suruh nutup, nggak tahu kenapa tiap dengar adzan tuh jendelanya harus ditutup nih. Dia bilang gini, tup 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 tup, lucu ya. Belum bisa bilang tutup tuh belum bisa, tup 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 gitu ya teman-teman. Lucu. Gimana ya rasanya punya anak? Oke, kita lanjut. Kita bercanda dulu biar nggak tegang. ZPD merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh Vygotsky untuk berbagi tugas yang memang sangat sulit, namun mereka bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik dengan melalui koordinasi dan bimbingan yang lebih dan bisa diandalkan. ZPD ini lebih cocok pada anak yang suka dengan tantangan. Wow, ini anak-anak yang benar-benar aktif ini. Bagaimana dengan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD? Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak. Dikuasai oleh seorang diri, ZPD ini merupakan rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri. Jadi nggak mungkin dikerjakan sendiri, itu nggak mungkin, mustahil. Tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang yang dewasa pada anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebaya. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab bawah tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Maksud dari ZPD adalah menitik beratkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Masih banyakkah?
Konsep scaffolding. Scaffolding merupakan tingkat dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Dialog adalah alat penting dalam ZPD. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis, acak dan spontan. Dalam dialog, konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis, logis, dan rasional. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak yang menggunakan pembicaraan bukan saja komunikasi sosial, tapi juga membantu mereka menyelesaikan tugas lebih jauh. Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara eksternal menjadi internal. Pada dasarnya, teori-teori Vygotsky didasarkan pada 3 ide utama, bahwa intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru, dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui, bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Peran utama guru adalah tindakan sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Keuntungannya apa sih belajar Vygotsky? Coba kalian baca. Oke, sampai di sini dulu dari Nice and Edgy Channel. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga subscriber naik, selalu dianugerahi kesehatan, kemurahan rezeki tentunya. Semoga yang lagi nganggur segera dapat terkabul ya. Semoga yang nganggur segera dapat kerja. Semoga yang punya cita-cita jadi ASN dapat terkabul. Semoga yang belum menikah segera dapat jodoh. Ya teman-teman, yang jelas saya selalu doain kalian. Semoga kalian murah rezeki, sukses dunia dan akhirat, mulia di dunia dan akhirat tentunya ya teman-teman. Menjadi orang yang beruntung teman-teman, beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Nas and RJ Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.